Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan membacakan tugas resume minggu ketiga mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu tentang peran penting perempuan. Aspek penting dan yang sering kali terlewatkan adalah sistem agraria negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia. Adalah peran penting perempuan dalam produksi pertanian di Afrika, di mana pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perladangan berpindah masih menjadi metode produksi utama. Maka hampir tugas yang berkaitan dengan produksi pangan subsisten tersebut dikerjakan oleh perempuan. Sementara tugas laki-laki menebangi pohon-pohon dan semak-semak pada sebidang lahan yang akan ditanami. Maka kegiatan-kegiatan selanjutnya merupakan tanggung jawab perempuan, termasuk memindahkan pohon-pohon yang ditebang, menaburkan benih atau menanam bibit, menyirami, menuai panen, dan akhirnya mempersiapkan hasil tanaman untuk disimpan. Dalam beberapa kasus, perempuan melakukan sekitar 70% petugas pertanian, dan dalam satu kasus bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaan. Pada umumnya, yang dipekerjakan adalah pekerja-pekerja kasar dengan menggunakan peralatan yang sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu sekadar untuk mencukupi keperluan subsistensi keluarganya. Pekerjaan mengurusi tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, memelihara ternak, menekuni industri rumah tangga untuk mencari sedikit tambahan penghasilan keluarga, mengumpulkan kayu bakar dan air, memasak serta mengerjakan segala urusan rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Akibat keberagaman kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dan menyita waktu dan tentu keterbatasan daya tawar rumah tangga, mereka perempuan cenderung bekerja lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Berbagai kasus studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut akhirnya mengikuti pengakuan mengenai betapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan. Keragaman tugas perempuan menyulitkan upaya untuk menentukan porsi sumbangan mereka dalam produksi pertanian. Apalagi untuk menaksir nilai ekonominya, diperkirakan selain tugas rumah tangga, perempuan juga menyediakan 60% hingga 80% tenaga kerja pertanian di Afrika dan Asia, serta 40% di Amerika Latin. Akan tetapi, banyak di antara pekerjaan mereka secara statistik tidak kasat mata atau sulit dihitung, karena perempuan memang tidak menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Selama ini, perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian. Meskipun laba dan hasil penjualan tanaman komersial pada umumnya berada pada kendali laki-laki, perempuanlah yang melakukan fungsi-fungsi pemeliharaan. Barangkali peranan perempuan yang paling penting adalah menjaga keamanan pangan bagi rumah tangga. Hal ini dicapai melalui penyediaan pendapatan tambahan bagi rumah tangga, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, dan pemeliharaan ternak untuk menambah aset rumah tangga, terutama untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan, di mana terdapat hambatan sumber daya yang paling parah. Namun investasi dan keuangan pada dasarnya berisiko cukup tinggi dan makin miskin satu keluarga. Semakin enggan para anggota untuk berinvestasi di setiap wilayah yang struktur pertaniannya semakin bersifat komersial, peranan dan status ekonomi perempuan mulai mengalami perubahan. Namun berbagai kawasan di negara berkembang, kaum perempuan selama berjam-jam setiap harinya dalam merawat tanaman komersial tetap tidak mendapatkan imbalan. Kemerosotan kesejahteraan segenap anggota keluarga itu diakibatkan oleh kenyataan bahwa proporsi yang lebih dari pendapatan perempuan. Studi ekonomi ini telah meningkatkan pemahaman kita tentang permasalahan ini. Asumsi ekonomi tradisional yang dicetuskan Nobel Garly Becker menyebutkan bahwa para anggota rumah tangga bekerja sama untuk memaksimalkan tujuan bersama, model rumah tangga uniter. Tetapi pemilihan ekonomi pembangunan menemukan bahwa rumah tangga berkembang dalam proses tawar-menawar yang ekstensif,
Terkadang, hingga pihak suami dan istri dapat bekerja sama lebih berat. Berikutnya itu mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian, yaitu transisi dari petani subsisten menuju pertanian komersial terspesialisasi. Guna menyederhanakan pembahasan, kita dapat mengidentifikasi 3 tahap pokok dalam evolusi pada pola produksi pertanian. Tahap pertama yang paling primitif adalah usaha tani yang sebagian besar bersifat subsisten, murni dan dapat berproduksi rendah. Masih banyak terlihat di Afrika. Tahap kedua adalah yang disebut sebagai pola pertanian keluarga campuran atau terdiversifikasikan besar, hasilnya digunakan konsumsi pribadi dan sebagian besar dijual ke sektor komersial seperti yang kebanyakan ada di Asia. Tahap ketiga adalah usaha pertanian modern yang secara langsung berkecimpung dalam pertanian terspesialisasi yang ditunjukkan bagi para komersial, seperti kebanyakan yang ada di negara maju dan seringkali ditemui negara-negara berkembang dengan proporsi penduduk perkotaan yang tinggi. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian pasar campuran di berbagai negara-negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap, tetapi berkelanjutan, yakni dalam pola subsisten menjadi sistem pertanian tradisional yang terdiversifikasi dan terspesialisasi transformasi pola pertanian tradisional. Seringkali membutuhkan, selain mengadaptasikan struktur pertanian dalam rangka memenuhi tuntutan akan produksi yang lebih besar, perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial politik dan kelembagaan masyarakat pedesaan. Pertama, kita perlu memahami evolusi sistem pertanian di suatu negara berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari pola pertanian subsisten dan berskala kecil. Koperasi lebih terdiversifikasi sehingga berdirinya usaha pertanian komersial berskala besar meski mengikuti masih berbasis keluarga. Berikutnya, pertanian subsisten. Penghindaran resiko ketidakpastian dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam pola pertanian subsisten klasik, sebagian besar output diproduksi untuk konsumsi keluarga dan beberapa makanan pokok menjadi sumber nutrisi utama. Tingkat output dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan metode produksi serta peralatan tradisional yang serba sederhana. Investasi modal minim, sedangkan faktor-faktor utamanya adalah lahan dan tenaga kerja. Keterbatasan penggarap sebidang lahan yang semakin menyusut, tenaga kerja mengalami kondisi sebagian besar menganggur hampir sepanjang tahun. Namun, pada musim sibuk, seperti pada musim tanam atau panen, para pekerja bisa menjadi sangat sibuk. Di sebagian besar wilayah Afrika sub-Sahara di pertanian masih banyak berada dalam tahap subsisten seperti halnya di kantong-kantong wilayah Asia dan Amerika Latin. Sebagian besar Afrika tidak tersentuh revolusi hijau. Beberapa gagasan mengenai ekonomi pertanian subsisten dibahas oleh dua faktor neoklasik mengenai produksi di mana lahan bersifat tetap, tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel dan keuntungan dimaksimalkan secara spesifik. Teori ini memberikan alasan ekonomis bagi produktivitas rendah yang diamati dalam pertanian tradisional dalam bentuk hukum hasil produktivitas marginal yang semakin menurun. Sayangnya teori ini tidak mampu memberikan suatu penjelasan yang memuaskan mengenai mengapa para petani menolak inovasi teknologi dalam produksi pertanian pengenalan bibit-bibit baru atau tanaman komersial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, usaha pertanian subsisten mempunyai risiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Dalam hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa kehidupan manusia turut dipertaruhkan. Dalam keadaan demikian, motivasi pokok dalam kehidupan para petani bukan memaksimalkan pendapatan melainkan mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Sejalan dengan itu, ketika risiko dan ketidakpastian tinggi, petani kecil akan sangat enggan beralih dari teknologi dan pola tanam tradisional yang telah mereka lalui, ketahui dan pahami selama ini. Teknologi dan pada pola baru menjanjikan hasil yang lebih besar. Apabila kelangsungan hidup benar-benar dipertaruhkan, maka yang paling penting bagi mereka adalah menghindari tahun-tahun
yang buruk, alih-alih memaksimalkan output pada tahun-tahun yang lebih baik, para petani kecil menghindari risiko kemungkinan akan lebih menyukai teknologi produksi pangan yang mengombinasikan rata-rata hasil panen per hektar yang rendah dengan varians yang rendah dibandingkan teknologi tanaman alternatif yang mungkin menyajikan rata-rata hasil yang lebih tinggi tapi juga memiliki risiko varian yang lebih besar. Berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian bagi para petani kecil di Afrika dan tempat lain tidak berhasil karena gagal memenuhi atau memberikan jaminan yang memadai agar para petani lebih kuat dalam menghadapi risiko hasil panen yang rendah terlepas dari apakah risiko tersebut besar terjadi atau tidak. Perekonomian pertanian bagi hasil dan pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan. Fenomena penghindaran risiko di antara para petani kecil di tengah-tengah ketimpangan kepemilikan lahan yang tinggi juga bisa membantu menjelaskan keberadaan praktek pertanian bagi hasil atau penyakapan di banyak kawasan Asia dan Amerika Latin. Struktur insentif yang buruk dari pertanian bagi hasil menyarankan praktek ini pada efisiensi. Alfred Marshall mengamati bahwa praktek itu pada kenyataannya membuat para petani hanya menerima separuh alih-alih seluruh produk marginalnya dan secara rasional akan mengurangi upaya kerja mereka sesuai hasil yang didapatkannya. Di mana kias lahan relatif sempit, modal langka dan tenaga kerja berlimpah, pengenakan teknik mekanisme yang canggih dan seringkali tidak sesuai dengan lingkungan fisik yang ada dan berdampak pada bertambahnya pengangguran desa serta merta mengurangi biaya per unit produksi pangan. Berikutnya, kebijakan ketambangan dan harga menyediakan insentif ekonomi yang diperlukan. Sekalipun varietas unggulan dari gandum, jagung, dan padi beserta sistem irigasi dan pupuk kimia yang dibutuhkan sebagai hasil. Revolusi hijau memiliki skala netral dan oksigen, demikian menawarkan potensi kemajuan pertanian kecil, lembaga sosial, dan kebijakan ekonomi pemerintah yang menyertai pengenalan metode pertanian tersebut ke dalam perekonomian desa seringkali tidak memiliki skala netral. Berikutnya, syarat-syarat pembangunan pedesaan. Kita dapat menarik 3 kesimpulan terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam merealisasikan strategi pembangunan pertanian dan pedesaan berorientasi manusia. Reformasi pertahanan. Upaya cermat untuk menata ulang dan mengubah sistem agraria dengan tujuan mendorong distribusi pendapatan pertanian yang lebih meratakan, memfasilitasi pembangunan pedesaan. Baiklah, sekian dari hasil resume saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.